Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini adalah materi terakhir ya di dalam RPS di Logika Faji, mata kuliah Logika Faji. Nah, pertemuan ke-12 itu dengan 13 kita membahas database Faji Logic bersama tugas gitu ya. Dan 14 kita akan membahas tentang kisi-kisi atau kuisnya gitu ya. Nah, kalau kisi-kisi kuis mungkin saya akan langsung saja japri ke orangnya gitu ya untuk kuis. Dan kalau untuk penjelasan materi, ini materi yang terakhir di mata kuliah logika Faji. Nah, kita akan bahas tentang database Faji Logic dan tugas. Nah, sering kita ketahui database standar di Crips database ini sering kita lihat entah itu di dalam tabel database atau mungkin juga tabel apapun itu ya. Jadi sistem basis data ini adalah suatu sistem informasi yang memang mengintegrasikan kumpulan-kumpulan data yang saling terhubung, jadi satu sama lain, dengan membuat tersedia dari beberapa aplikasi atau organisasi. Contohnya tabel karyawan dari sebuah database. Nah, di dalam tabel karyawan ini ada nama karyawannya siapa, tanggal lahirnya berapa, terus tahun masuknya kapan, gajinya berapa, itu di sini ada semua. Tapi itu bisa dibuat pemisahan logika fajinya gitu ya, mana yang tertua mana yang termuda. Jadi bukan saja bukan saja dalam sebuah query gitu ya. Nah, ini bisa dilihat kelompok mana yang tertua, kelompok mana yang termuda gitu ya, terus kelompok mana gaji tertinggi atau yang terendah, atau tahun mana yang pertama dan yang uh, awal gitu ya. Nah, dari data temporer tabel karyawan ini dapat diasumsikan tahun 2014 bisa diketahui umur dan masa karyawan juga gitu ya. Nah, contoh query dalam database standar ini contoh ingin mendapatkan informasi nama karyawan dan usianya yang kurang dari 35 tahun gitu ya. Nanti tinggal query-nya uh, minus ya atau kecil dari 35 tahun. Terus ingin mendapatkan informasi nama masa kerjanya kurang dari 5 tahun dan gajinya kurang dari 1 juta ya. Ya sama itu juga tinggal minus-minus ya. Jadi if then else-nya juga tinggal diedit saja. Ingin mendapatkan nama-nama karyawan yang umurnya kurang dari 40 tahun ya atau lebih dari 10 tahun ya, untuk masa kerjanya ya. Itu bisa bisa dicek juga di sana. Nah, sedangkan pada database ini kenyataannya manajer perusahaan kadang menginginkan informasi dari data yang bersifat ambigus gitu ya. Atau seperti umur muda, masa kerja lama atau gaji besar. Jadi ada grouping-grouping di sini. Jadi untuk keperluan ini maka digunakan basis data Faji database. Nah, metode-metode ini dalam Faji database Tahani, Umano dan sebagainya gitu ya. Dan metode Tahani ini masih menggunakan relasi standar. Jadi hanya metode yang menggunakan teori himpunan Faji untuk mendapatkan informasi query ya. Nah, contoh metode Tahani. Nah, ini metode Tahani ini pembentukan Faji untuk variabel usia karyawan. Contoh ada muda, ada parubaya, ada tua. Jadi kalau disebut muda itu adalah 30 tahun ke bawah. Terus ada parubaya itu 45 tahun ya. Terus ada tua itu 50 tahun. Nah, terus usia ini dibagi menjadi 3 ya, yang tadi ya. Maka fungsi keanggotaannya ini muda ini apabila 40 tahun adalah X itu adalah siapa yang ditanyakan per 10 ya. Per 10 sama dengan kecil dari 30, 30 itu kecil dari 40 ya. Jadi yang muda dikurangi yang parubaya gitu ya. Terus yang parubaya lebih dari sana. Maka itu yang disebut muda. Jadi dalam segi logika fajinya perhitungannya akan seperti ini. Jadi kalau dari perhitungannya ini arsirnya di sebelah mana? Maka arsirnya itu akan di sebelah sini. Tapi kurang dari ini, kurang dari 35. Ya. Karena kalau sudah masuk ke 35 maka arsirnya di sini. Jadi muda parubaya di sininya. Dan ini juga sama. Kalau parubaya itu seperti apa? Nah, parubaya itu apabila X-nya itu 35 kurang dari 50 ya, 50. 35, 45 terus kurang dari 50. Jadi lebih dari yang ini, kurang dari yang ini. Maka penghasilannya akan yang segitiga yang ini gitu ya. Dan juga tua sama. Ini penghasilannya dari sini. Ya. Dari 50 tahun atasnya. Nah, nah di sini kan ada arsiran 40 di sini. Nah, ini akan ditanyakan ya, grupnya itu akan seperti apa? Apakah masuk ke muda, apakah parubaya atau tua ya.
Nah, maka ada beberapa derajat kemungkinan, derajat keanggotaan. Nah, kalau Susi ini umurnya 30 tahun, maka ketika diperhitungkan pakai ini akan termasuk dalam muda ya. Karena tidak masuk ke sisi parubaya atau tua. Nah, kalau Adi itu masuknya ke umur berapa? 48 tahun. Nah, 48 tahun itu lebih dekat ke muda atau lebih ke parubaya? Mungkin kalau seandainya secara logika kurang dari 50 tahun itu parubaya. Tapi kalau dari sisi Faji, ini dekatnya dekat kemana? Ternyata 0,8% itu lebih dekat ke tua, Adi itu. Ya. Terus ada lagi Tia. Nah, Tia itu 36 tahun. Nah, itu dekat ke muda atau ke parubaya? Ternyata lebih dekat ke muda dengan angka tertinggi yaitu 0,4 gitu ya. Dan sampai di sini. Nah, sampai di sini ini adalah ada arsiran-arsiran yang seperti sebuah abu-abu ya. Jadi dari tabel ini abu-abu. Mana yang perhitungan yang tertinggi itu akan masuk gitu ya. Lebih dekat ke sana ya. Lebih dekat ke sana. Nah, terus pembentukan himpunan variabel Faji untuk variabel masa kerja, contohnya ini ada 5, ada 10, ada 15, ada 25. Nah, yang baru ini ada 15 kurang dari 15 per 10 ya. Terus minus 5 kurang dari 5 kurang dari 15. Jadi tidak sampai 25. Nah, kalau yang ini yang lama itu akan masuk ke 15 ke atas sampai 25 ke atas dari sana ya. Nah, itu akan masuk ke sana. Maka ketika dibuat sebuah tabel Faji, nah dengan rumus Faji seperti ini, Susi ini masa kerjanya 6 tahun. Bisa dikategorikan lama atau baru. Nah, ternyata kemungkinan yang paling tinggi itu adalah karyawan baru gitu ya, dengan sekitar perhitungan 0,9. Sedangkan Adi ini sekitar 17 tahun. 17 tahun ini dengan kemungkinan itu adalah lama, sekitar 0,467 gitu ya. Dan sampai ke sini. Nah, sampai ke sini. Jadi kebanyakan itu adalah yang baru gitu ya, yang baru di sini. Yang lama cuma beberapa gitu. Jadi belum sampai ada masa kerja sampai 25. Jadi tidak ada sampai 0, atau 1 di sini di lamanya ya, dari perhitungannya. Nah, terus penentuan himpunan wajib variabel gaji tertinggi dan tersedang. Nah, di sini ada himpunan tinggi, rendah, sedang dengan 300, 500, 1 juta sampai 2 juta. Nah, kalau yang tinggi dengan perhitungan dengan seperti ini maka arsir segitiga di sini. Kalau yang sedang akan dari 500 ke 1.500 gitu ya, atau 1.500.000. Terus tingginya yaitu dari 1 juta ke atas sampai ke 2 juta gitu ya. Nah, maka ketika dihitung Susi ini mendapatkan gaji yang sedang ya, dengan perhitungan lebih tinggi atau 710 ya. Nah, terus yang paling rendah siapa? Yang paling rendah itu adalah Yoga. Yoga itu mendapatkan gaji 550 ya, atau setengah dari rendah atau 0,5. Terus ada juga Rina ini 0,13 ya. Sedangkan yang tinggi yang paling tinggi itu adalah Andi ya, sekitar 1.600.000 dengan kemungkinan tertinggi itu adalah 0,6. Jadi antara sedang dan tinggi ya. Nah, terus dari database Tabhani ini dapat disatukan ya dari angka-angka yang tadi ya, angka-angka contohlah dari sisi keanggotaan umur, keanggotaan masa kerja sampai banyak gaji yang didapatkan ya. Nah, jadi contoh query database ini siapa saja karyawan yang masih muda atau tetapi gaji tertinggi. Terus siapa karyawan yang masih muda tapi atau karyawan yang punya gaji tertinggi, atau juga siapa karyawan yang muda tapi masa kerjanya sudah lama, atau karyawan yang parubaya gajinya sedang, atau karyawan parubaya yang masa gajinya sudah lama ya. Nah, maka dari query ini kalau seandainya dari SQL itu contoh select nama from karyawan where umur muda dengan gaji tinggi gitu ya. Maka akan didapatkan tabel akan seperti ini. Nah, terus hasil query-nya adalah Tia, Lucy, Andi dan Tutik gitu ya. Dengan gaji umur muda tapi gaji tertinggi ya. Nah, ini kalau seandainya siapa saja karyawan muda
atau karyawan yang punya gaji tinggi ya. Ini maka akan jawabnya adalah Susi, Adi, Tia, Lucy, Andi, Tutik, Yoga, Rina, Kiki gitu ya. Dari sini dilihatnya dari grouping ya, groupingnya. Jadi muda 00 segini dan gaji tinggi. Ya, gaji tinggi. Contoh yang ini ada satu Susi, terus yang ininya ada Adi ya. Nah, kalau Siska ada, Siska ternyata tidak ada karena di sini adalah 0. Ya. Nah, terus yang ini adalah muda tapi masa kerjanya lama. Nah, maka ketika dilihat ini adalah Tia dan Andi. Tia dan Andi itu dengan perhitungannya adalah 0, ya 0,267 dan 0,1 gitu ya. Nah, di sana ya. Terus siapa karyawan muda parubaya tetapi gajinya sedang? Nah, maka ketika dilihat adalah Adi, Tia, Lucy, Siska dan Tutik ya. Nah, ini bisa dilihat gitu ya. Jadi ada angkanya tidak sampai 0 adalah di sini. Ada Adi, ada Tia, ada Lucy, ada Siska, ada Andi. Nah, maka pemrograman dengan SQL pertama-tama kita buat tabel standar karyawan seperti ini ya. Terus umurnya dikelompokkan gitu ya. Terus gajinya, kriterianya ya. Nah, tapi ketika dibuat sebuah tabel, nah tabelnya itu akan seperti tadi. Ini hampir sama ya segitiganya ya, seperti yang tadi. Ada yang muda, ada parubaya, ada tua ya. Terus mudanya kelompok 1 ya. Terus nah ini juga sama di sini ya. Dengan nilai rendah yang diperoleh dari ribuan 0, nilai tengahnya 3.300, dengan nilai atas adalah 800 ya. Ini seperti yang tadi ya, untuk penjelasan yang tadi sebenarnya. Nah, tugasnya, nah ini tugasnya buat dari tabel yang ini ya. Kalau tadi kan ada gaji, tinggi gaji, umur dan masa kerja. Nah, kalau ini dibagi segitiga tabel untuk kefajinya, yaitu yang terberat dan yang tertinggi gitu ya. Cuman itu saja. Kalau untuk jelas kelamin itu tidak usah. Nah, dibuat perhitungannya seperti tadi ya. Seperti yang pakai yang ini. Nah, nanti perhitungan sampai seperti ini, sampai tabel-tabel siapa yang paling tinggi dengan berat yang terendah gitu ya, atau yang tertinggi dengan berat yang tertinggi. Nah, itu akan terlihat ya ukuran nilai dari fajinya itu akan seperti apa dari sini. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.